Shalom teman-teman remaja, kembali lagi di Persekutuan Prank minggu ini. Gimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat? Puji Tuhan kalau misalnya masih Tuhan kasih berkat kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita memulai persekutuan kita minggu ini, kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama satu minggu ini ya Tuhan. Kami dapat kembali lagi bersekutu ya Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing di persekutuan Prank ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hati kami di dalam persekutuan ini, kiranya Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing. Engkau juga berkati peralatan yang kami gunakan, mulai dari jaringan ya Tuhan sampai gadget yang kami gunakan. Kiranya hati kami dapat tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Engkau juga dapat menyertai kami, dan firman nanti yang kami juga dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom teman-teman remaja, masih semangat? Pasti masih semangat. Kita angkat satu pujian lagi, Hidup yang Kupilih. Hidup yang
Kita akan masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat satu pujian bejana. Remaja, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati perenungan pada malam hari ini menjadi satu refleksi yang baik bagi setiap kami, anak-anak remaja yang mengikut dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin sharing tentang satu tema ya, tak ingin diduakan. Dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ketiga. Ini satu teks yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Teman-teman gimana sih rasanya dicintai? Ya. Kalau yang saya ingat ada satu lagu yang hits pada zamannya tentang jatuh cinta berjuta rasanya. Saya pikir-pikir jatuh cinta itu aja berjuta-juta rasanya. Ya. Gimana ya rasanya kalau dicintai? Pastinya berjuta-juta rasanya, bukan hanya berjuta rasanya. Teman-teman, apa lagu ini terlalu hiperbol? Ya, apa lagu ini terlalu melebih-lebihkan? Ya, bagi yang nggak pernah dicintai mungkin akan bilang ya itu sepertinya hiperbol deh, terlalu berlebihan. Tapi bagi yang pernah merasakan dicintai, dia paham ya. Dia ngerti gimana berjuta-juta rasanya itu. Saya pikir penulis lagu ini ya teman-temannya, itu dia hanya mau menyampaikan bahwa yang namanya jatuh cinta, apalagi dicintai, itu perasaannya nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan. Yang pasti teman-teman, dicintai itu sangat indah, menyenangkan ya. Mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Kita menjadi yang selalu prioritas dan yang selalu nomor satu dalam hidupnya. Kita akan menjadi selalu yang istimewa dibandingkan orang lain. Teman-teman, masih banyak lagi enaknya dicintai. Belum lagi dapat hadiah, pemberian-pemberian dan lain sebagainya. Nah kalau nggak percaya,
Itu tanda-tanda belum pernah dicintai. Jadi nggak tahu gimana rasanya kayak apa. Nah, tapi meski kita nggak pernah mencintai atau dicintai dalam konteks berpacaran antar lawan jenis, namun setiap kita, saya dan teman-teman tahu rasanya dicintai. Dicintai oleh papa dan mama, dicintai oleh teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Nah, lalu sekarang bagaimana rasanya jika orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi sungguh-sungguh, orang yang kepadanya kita sudah berkorban, ya, sudah kita memberikan segala sesuatunya untuk dia, namun ternyata kamu temukan kalau dia mencintai orang lain. Gimana perasaanmu? Ya, sedih, stres, ya, depresi, bahkan mungkin ada yang sampai bunuh diri, ya. Kalau orang muda kadang-kadang kalau dikhianati cintanya bisa sampai apa? Ngancam. Kalau kamu nggak balik sama aku bunuh diri, sayat-sayat dirinya dan lain sebagainya, gitu ya. Atau ada juga yang marah, benci, bahkan juga sampai balas dendam, ya. Lalu ada yang sampai memutuskan, aku tidak akan pernah mencintai sampai seumur hidupku. Jadinya apa? Jomblo seumur hidup. Nah, teman-teman, umumnya perasaan orang itu seperti apa sih? Wah, kalau saya lihat ada wajah-wajah yang bingung, ada wajah-wajah yang bengong gitu ya. Pasti karena belum pernah dikhianati, ya. Kalau boleh jangan sampai, ya, jangan sampai kita dikhianati. Tapi teman-teman, meskipun kita belum pernah dikhianati, pastinya dua kutub perasaan yang tadi itu mewakili perasaan semua orang, ya. Marah, ya, emosi, balas dendam, atau perasaan yang satunya sedih, kecewa gitu ya, bahkan sampai stres, depresi, atau sampai bunuh diri. Ini pasti dua kutub perasaan itu dialami oleh orang-orang yang cintanya diduakan oleh orang lain, ya. Nggak ada orang yang dikhianati lalu dia baik-baik saja. Itu artinya apa? Dia sudah mati rasa, ya. Dia sudah mati rasa. Selama kita masih normal, adalah hal yang wajar bereaksi terhadap satu pengkhianatan atas cinta kita, atas kasih kita. Nah, teman-teman remaja, tidak ada seorang pun dikatakan yang mau kalau cintanya diduakan, ya. Tidak ada seorang pun, baik saya maupun teman-teman. Mau nggak sih kalau cintanya diduakan? Pasti nggak mau kan? Nah, semua orang menuntut kesetiaan. Semua orang menuntut, ya, kalau aku sudah berkorban, mengasihi, mencintai kamu, maka kita pun berharap orang itu mencintai kita dengan tulus, tidak menduakan kita. Jadi cinta kita nggak bertepuk sebelah tangan, tidak mengenakan. Karena apa? Semua kita, saya dan teman-teman itu punya rasa cinta dan juga punya rasa cemburu. Coba ingat-ingat di rumah dulu ya. Kalau teman-teman itu misalkan dulu masih sendiri di rumah, ya. Perhatian papa dan mama masih sama kita, gitu ya. Waktunya, pemberiannya, hadiahnya masih sama kita. Tapi coba ingat ketika adik muncul, ya. Rasa apa yang muncul? Rasa cemburu bukan? Kita merasa tadinya perhatian papa dan mama ke aku. Tadinya waktunya, pemberiannya hanya untuk aku, sekarang terbagi menjadi dua, untuk aku dan juga untuk adikku. Pasti muncul rasa cemburu. Itulah manusia. Kita maunya menjadi selalu yang prioritas bagi papa dan mama, bagi orang lain. Kita nggak mau perhatian yang dulunya full ke kita, sekarang teralih ke orang lain. Kita nggak mau tadinya kita yang istimewa bagi dia, sekarang ternyata ada orang yang lebih istimewa lagi dari kita. Kita pasti marah, kita cemburu. Itulah natur kita sebagai manusia. Nah, teman-teman, jika kita saja merasakan hal seperti itu, nah demikian juga halnya Tuhan. Ya, memang benar dia memiliki cinta, kasih, empati. Tapi dia juga dikatakan dia adalah Allah yang cemburu. Karena itu dia juga tidak ingin cintanya diduakan oleh mempelainya. Siapa mempelainya? Saya dan teman-teman. Orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus.
Itu sebabnya teman-teman, dalam 10 perintah yang kita temukan dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ini, di ayatnya yang kelima dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, mengapa Tuhan kasih perintah ini kepada bangsa Israel? Kita lihat sebentar ya. Kenapa sih Tuhan sampai memberikan perintah ini kepada bangsa Israel? Nah teman-teman, kalau ternyata di zaman dulu, dalam tradisi bangsa-bangsa kuno ya, bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, pada waktu itu ada satu tradisi, kalau satu bangsa, kalau satu raja mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, maka bangsa itu harus tunduk terhadap bangsa yang menang ini. Maka sang raja ini punya kekuasaan untuk melakukan apapun yang menurut dia baik. Ya, ada kalanya dia memerintahkan satu bangsa itu dihanguskan, dibunuh semuanya. Ada kalanya seperti pernah dilakukan oleh bangsa Babel, ya. Dia hanya mengambil orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan, Daniel dan kawan-kawan, baru dia bawa ke Babel, gitu ya. Tapi juga ada kalanya raja yang menang ini, yang sudah menaklukkan bangsa-bangsa yang kalah, ya, dia menjadikan orang-orang itu menjadi budaknya. Nah itu teman-teman yang dilakukan oleh raja-raja di bangsa-bangsa kuno dulu, ketika mereka memenangkan satu peperangan. Nah artinya ya, ketika raja ini sudah menang, maka orang-orang yang dia ambil dari bangsa-bangsa ini sekarang menjadi budaknya. Dan dia akan berkata, sekarang kamu sudah menjadi budakku, maka ikuti apa yang aku sampaikan. Nah teman-teman, kalau kita memperhatikan Keluaran pasal yang ke-20 ini, sepertinya ya, Tuhan bekerja dengan cara yang hampir mirip, ya. Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan memberikan poin-poin yang harus ditaati bangsa Israel. Tapi kalimat awalnya sangat berbeda dengan bangsa-bangsa kuno pada saat itu. Sangat berbeda dengan raja-raja pada saat itu. Nah karena kalau di dalam kerajaan dunia, ya, mereka berkata, raja itu berkata, sekarang kamu budakku, ya, maka kamu harus ikuti semua perintahku. Nah sedangkan Tuhan mengatakan apa teman-teman? Tuhan mengatakan, aku membebaskan kamu, maka inilah syarat untuk kamu hidup dalam perjanjian dengan aku. Nah perhatikan, Tuhan tidak katakan, sekarang kamu budakku. Tetapi dia menekankan, karena kamu sudah aku bebaskan dari tanah Mesir. Aku sudah membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Lalu Tuhan lanjutkan, maka ikatlah satu perjanjian dengan aku. Yaitu apa? Jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Teman-teman, Tuhan tidak seperti raja-raja dunia, ya, yang menuntut bangsa-bangsa mengikuti perintahnya, tapi dalam apa? Dalam perbudakan. Tidak, ya. Tuhan memberikan perintah dalam Keluaran 20 ini dalam konteks bangsa Israel sudah bebas, sudah merdeka dari perbudakan. Sehingga seharusnya bangsa Israel melakukan perintah ini dengan ucapan syukur, bukan dalam tekanan atau keterpaksaan. Nah inilah cara Tuhan bekerja. Ya, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, lalu dia mengikat perjanjian dengan kita. Nah teman-teman, jika kita memahami cara kerja Tuhan ini, maka sebenarnya tidak ada orang yang merasa rugi dan tertekan ketika hidup mencintai Tuhan dengan sepenuhnya. Tidak ada orang yang merasa dikekang kebebasannya ketika dia hanya menjadikan Tuhan bertahta dalam hatinya. Nah tapi teman-teman, dunia menawarkan konsep yang palsu, ya. Dunia akan terus menggoda kita, ya, menawarkan sesuatu bagi kita. Satu kalimat yang nyaring di telinga kita yang selalu berkata, mengapa kamu mengorbankan kebebasanmu untuk mengikuti perintah Tuhan? Nah banyak orang teman-teman merasa kalau dia setia hanya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, itu satu perbudakan yang berat. Nah dunia menawarkan kebebasan untuk membelenggu manusia. Sedangkan Tuhan membebaskan manusia untuk taat dan tunduk kepada Allah.
Tentu ini berbeda sekali teman-teman, ya. Dunia menawarkan kebebasan untuk memperbudak manusia itu. Sedangkan Tuhan membebaskan saya dan teman-teman untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya perintah di ayatnya yang ketiga dalam Keluaran 20 ini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena apa? Tuhan tahu kecenderungan hati bangsa ini mudah berpaling kepada ilah-ilah lain yang sudah mereka ikuti, mereka lihat dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya, mereka cenderung ingin mengikuti. Mereka tidak puas dengan kehadiran Allah yang membebaskan mereka. Maka teman-teman kalau ingat, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai dan bangsa Israel merasa terlalu lama, apa yang mereka lakukan? Mereka suruh Harun, buatlah patung untuk kita sembah di sini. Lalu mereka Harun membuat patung berhala untuk disembah oleh bangsa Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti Tuhan tidak mau ada orang yang menyembah Tuhan, tapi sambil hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Tuhan mau hati kita utuh dipersembahkan kepada Tuhan. Namun banyak anak-anak muda saat ini, tubuhnya datang ke Tuhan, tapi hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang lain. Berhala-berhala yang lain. Sehingga Tuhan hanya menempati porsi yang kecil saja dalam hatinya. Nah, tentu kita tahu bagaimana rasanya ketika orang yang kita cintai menduakan kita. Membayangkan saja sudah sedih, ya. Membayangkan kalau di hatinya ternyata bukan hanya ada saya, ternyata ada orang lain yang lebih dia cintai dan kasihi, yang lebih dia prioritaskan. Teman-teman, itu sudah menyedihkan. Nah, kalau kita sebagai manusia punya perasaan marah, benci, kecewa, sedih, terluka ketika cinta kita diduakan. Nah, bagaimana dengan Allah? Teman-teman, ini juga lah yang Tuhan rasakan. Ketika kita sebagai orang-orang yang dibebaskannya dari kuasa dosa, kita yang dicintainya dengan sepenuh hati, kita yang karena cintanya ke kita, dia mati berkorban di kayu salib. Namun ternyata, ya, bayangkan betapa sedih dan hancurnya hatinya ketika ternyata dalam hati kita, ya, dia nggak punya tempat. Atau kalaupun ada, kita hanya kasih ruang sedikit saja. Teman-teman, bersyukurnya Tuhan bukan seperti manusia. Ketika cintanya diduakan, maka akan membalas dendam. Bahkan ada yang sampai apa? Tega membunuh, ya, baik kekasihnya maupun pacarnya yang lain. Nah, Tuhan kita tidak seperti itu. Dia tidak membalas dendam ke kita ketika mungkin dia mendapati hati kita ada berhala-berhala yang lain. Dia tidak merancangkan untuk menghanguskan dan membinasakan kita. Namun hatinya sedih, hatinya hancur. Dia berduka ketika mendapati saya dan teman-teman remaja yang sangat dicintainya dengan sepenuh hati, yang sangat dicintainya tanpa batas, yang sudah mengorbankan segala-galanya untuk dia. Namun ternyata cinta kita ke dia hanya seujung kuku. Bahkan mungkin dia tidak mendapat ruang yang layak, ruang yang pantas dalam hati kita, karena adanya ilah-ilah lain. Nah, teman-teman, coba pikirkan, apa yang menjadi berhala yang mengisi hati dan bertata dalam ruang hatimu? Seorang yang bernama Martin Luther, dia pernah berkata, apapun yang membuat hatimu melekat kepadanya dan kamu bergantung padanya, itulah ilahmu. Jadi sebenarnya berhala modern saat ini adalah semua hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan mengikat hati kita kepada hal itu. Nah, coba perhatikan prosesnya, teman-teman. Awalnya perhatian kita teralih ke hal tersebut, kemudian melekat, kemudian kita bergantung, dan kemudian hal itu mengikat hati kita. Hati kita yang diikat, sehingga Tuhan tidak punya ruang lagi di dalam hati kita. Nah, teman-teman, mari coba buat list daftar, ya, membuat daftar dalam dirimu, ya.
Hal-hal apa aja yang mengikat hatimu? Mungkin kita tidak secara ekstrim sekarang ya, menyembah patung ataupun membuat sesajen gitu ya. Enggak. Berhala modern bukan seperti itu lagi. Ya. Tetapi ada mungkin orang-orang yang tidak bisa lepas dari sesuatu yang mengikat hatinya itu. Apa itu? Ada orang muda gitu ya, atau anak remaja, pemuda ya, yang hidupnya, hatinya terikat pada apa? Pada pacarnya, kekasihnya gitu ya. Jadi seolah-olah dia nggak bisa hidup lagi tanpa kekasihnya. Nah, hati-hati kalau orang seperti ini, kekasihnya menjadi ilah dalam hatinya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah segan meninggalkan Tuhan demi kekasihnya. Atau ada juga berhala lain, ilah yang lain, hobi-hobi kita, ya, kecanduan-kecanduan dalam diri kita. Ada banyak orang kecanduan gadget, kecanduan bermain game, kecanduan pornografi, dan banyak kecanduan-kecanduan yang lain. Dan hal itu mengikat diri kita. Kalau nggak lihat, kalau nggak pakai, jadi sakau kayak pemakai narkotik. Nah, teman-teman coba lihat dirimu. Ya. Kalau kita tahu kita diduakan dan itu sangat sakit, maka perasaan ini juga Tuhan rasakan. Cintanya nggak terbatas untuk kita. Kasihnya nggak bisa terhitung untuk kita. Pengorbanannya nggak ada terhitung. Tapi alangkah dia sedihnya ketika mendapati kita selalu dan selalu menduakan dia. Ya. Di hati kita dipenuhi dengan banyak sekali ilah-ilah. Coba list dalam tulisanmu ya. Apa yang menjadi berhala dalam dirimu? Hobi-hobimu kah? Kesenangan-kesenanganmu kah? Ya. Akun media sosialmu kah? Uang kah? Hal-hal apa itu? Apakah itu telah mengikatmu dan membuat Tuhan menjadi yang nomor sekian dari dalam hatimu? Mari malam ini saya mengajak teman-teman remaja untuk kembali merenungkan betapa cinta Tuhan sangat besar bagi kita. Berikan ruang yang layak dan pantas untuk Tuhan bertahta dalam hati kita. Tuhan tidak ingin diduakan. Sama halnya seperti kita yang tidak ingin diduakan. Sama halnya ketika kita cemburu, Tuhan juga cemburu. Karena dia ingin kita mengasihi dia, mencintai dia. Ya, melebihi apapun kesenangan dan hobi-hobi yang ada dalam diri kita. Kalau teman-teman merasa saat ini ada satu ilah, dua ilah, tiga ilah yang mengikat diri teman-teman, yang membuat malas berdoa, malas baca Alkitab, ya, berdoa 1 menit sudah ngantuk, tapi main gadget, main game seharian 24 jam lupa makan bisa. Itu berhalamu, ya. Apa itu berhalamu? Mungkin selalu chatting dengan gebetanmu, dia jadi berhalamu sampai apa? Kamu lupa mencari Tuhan. Mari saat ini ketika kamu sudah menyadari itu, coba datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan bertahtalah dalam hatiku. Jangan biarkan iblis mengambil alih dan mengendalikan hidupmu, mengendalikan dan mengontrol hatimu, mengikat hatimu. Jangan biarkan itu. Ingat, kasih Tuhan ke kita besar, tanpa batas. Sebesar apa cintamu ke Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiliklah dan kenalilah hati setiap kami, secara khusus teman-teman remaja yang mendengarkan renungan ini. Biar mereka menyadari dan tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang cemburu. Engkau Allah yang sedih dan hancur hati ketika mendapati hati kami dipenuhi dengan ilah-ilah berhala-berhala modern saat ini. Tuhan tolong teman-teman remaja untuk mereka boleh berani melepaskan itu satu persatu. Sehingga di hati mereka Tuhan bertahta, mengendalikan dan mengontrol hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, berjumpa kembali dengan Lausa di sini, dan berikutnya kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar. Biarlah firman Tuhan juga boleh memberkati, dan juga Lausa Julianti juga yang sudah boleh membagikan firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan berkati juga dalam pelayanan yang ada. Baik, teman-teman bisa memberikan persembahan sesuai yang
pernah kita lihat di dalam link-link baik itu kebaktian umum, baik kalian yang punya OVO ataupun juga GoPay, ada scan barcode yang kalian bisa berikan di situ. Ya, baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan juga menutup persekutuan prank malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga teman-teman kami semua. Kami ingin mereka juga dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan biarlah juga mereka di dalam akan memasuki studi yang selanjutnya, mereka juga boleh siap dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat. Mereka juga boleh memberikan hasil yang baik dan bahkan juga perilaku dan perkataan dan pikiran yang mereka juga berikan kepada Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan, biarlah masing-masing kami yang ada di rumah, kami serahkan di dalam tangan agar sungguh Tuhan memberkati kami semua. Kami ingin Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita angkat pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, sampai di sini persekutuan prank. Kita akan bertemu di Sabtu depan dalam acara yang berbeda. Biarlah sungguh kita boleh memberikan kesempatan untuk kita boleh sungguh-sungguh bersekutu. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.